Nah, kalau kamu setelah dengar 3 alasan tadi, akhirnya memutuskan untuk menghitung kalori, pastikan juga step by step-nya itu benar. Coba aku jabarin ya step by step-nya secara sederhana, biar sekalian nih kalau kamu mau menghitung kalori nggak salah besok-besok. Intinya, ketika kita menghitung kalori, berarti kita akan memperkirakan dulu berapa kalori yang kita keluarkan dalam sehari. Karena dari sini kita tahu, kita perlu makan seberapa banyak. Nah, untuk menghitung kalori keluar, kita perlu menghitung yang namanya BMR atau RMR dulu, alias kalori yang kita keluarkan ketika kita nggak ngapa-ngapain saat istirahat. Ingat, kita ini makhluk hidup 24 jam, jantung kita ini berdetak, paru-paru bekerja, dan masih banyak yang dilakukan tubuh kita meskipun kita nggak ngapa-ngapain. Dan semua ini membutuhkan energi. Untuk menghitung BMR sendiri, gampang kok. Kamu cari aja BMR kalkulator di internet, ada banyak. Rata-rata tinggal masukin usia, umur, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan, maka kamu sudah akan dapat angkanya BMR ini berapa. Setelah tahu BMR, nah BMR sendiri kan baru energi yang dibutuhkan saat istirahat. Nah, setelah ini kamu harus menghitung yang namanya TDEE, alias kalori yang dibutuhkan untuk melakukan semua aktivitas kamu dalam sehari, baik aktivitas harian maupun saat berolahraga. Sudah jadi satu dalam TDEE ini. Untuk tahu nilai TDEE sendiri, kamu perlu mengalihkan BMR tadi dengan angka pengalih aktivitas. Makin tinggi aktivitas kamu, makin tinggi frekuensi, volume, dan intensitas olahraga kamu, makin tinggi juga angka pengalinya. Makanya makin tinggi TDEE-nya, alias kamu bisa atau perlu makan lebih banyak. Makin rendah aktivitas kamu, makin sedikit frekuensi, volume, dan intensitas olahraga kamu, ya makin sedikit juga angka pengalinya, makin rendah juga TDEE kamu. Kalau kamu sudah dapat angkanya, nggak perlu buru-buru langsung defisit atau surplus seperti itu ya. Cek dulu aja di angka ini benar-benar nggak maintenance kamu. Karena kalau benar, harusnya kamu makan di angka segini, nanti berat badanmu akan stabil. Nah, meskipun kamu sudah tahu TDE kamu baru tahu nilai energi yang kamu perlukan dalam sehari doang. Kamu belum tahu dari mana energi itu akan datang. Nah, ingat, energi itu bisa datang dari karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi jangan sekedar hitung kalori, tapi hitung juga pembagian makronutriennya seperti apa. Untuk makronutrien sendiri, simpelnya hitung dulu kebutuhan protein kamu supaya tercukupi. Nah, sisa kalorinya bisa dialokasikan untuk karbohidrat dan lemak, dan atur aja sesuai preferensi banyaknya. Utamakan yang kualitasnya bagus ya. Lalu sederhananya untuk mikronutrien, makan juga sehari paling tidak 2 porsi buah dan 3 porsi sayur. Ini akan membantu kamu mencukupi kebutuhan zat gizi mikro kamu. Kalau kamu merasa sulit, ya pelan-pelan aja. Bisa dibantu dengan multivitamin juga yang dosisnya rendah. Ingat, utamakan dari makanan ya, jangan mengandalkan multivitamin doang. Nah, sekarang udah komplit. Kamu sudah tahu tuh kamu butuh energi berapa banyak dan pembagian zat gizinya bagaimana. Sekarang kamu bisa kalkulasi kalori masuknya. Gimana caranya? Yang pertama, kamu perlu siapin dulu timbangan makanan dan timbang semua makanan yang kamu makan. Yes, kalau mau ngitung kalori dengan benar ya perlu ditimbang. Kalau ngira-ngira doang mah namanya bukan ngitung kalori ya. Banyak orang bilang sudah defisit nggak turun, pas dicek ternyata banyak kira-kiranya, nggak ditimbang. Bukan gitu ya, ngitung kalori yang benar, ditimbang. Nah, setelah nimbang makanan, tinggal dimasukkan deh ke aplikasi-aplikasi penghitung kalori seperti MyFitnessPal, FatSecret, Lose It, Carbon, dan sejenisnya. Bebas pilih yang mana, ada yang gratis, ada yang berbayar dengan fitur tambahan, atur aja sendiri. Selain rutin input kalori ke aplikasi tadi, cek juga berat badan kamu setiap hari selama 2-3 minggu. Tidak disarankan ngukur sekali waktu, nanti kamu tertipu dengan yang namanya fluktuasi berat badan harian. Tapi better ngukur setiap hari, karena dari sini kamu bisa cek rata-ratanya dan cek trennya berat badan kamu bagaimana, naik atau turun. Nah, apabila setelah 2-3 minggu berat badan kamu trennya itu stabil, berarti benar, TDE tadi yang kamu hitung tadi adalah angka kalori maintenance kamu, angka untuk kamu mempertahankan berat badan kamu. Kalau trennya naik, berarti angka yang kamu dapat tadi sebenarnya ada dalam posisi surplus kalori. Dan kalau trennya turun, berarti angka yang kamu dapat tadi sebenarnya sudah dalam posisi defisit kalori. Nah, dari sini kamu bisa atur lagi kalorimu secara bertahap, mau ditambah atau dikurangi sesuaikan dengan goals kamu. Oke? Disarankan juga cek lingkar-lingkar tubuh dan performa juga ya selain berat badan. Mungkin terdengar ribet ya, tapi padahal kalau sudah tahu, ngitung kayak TDE dan makro tadi itu paling nggak sampai 10 menit dan kepake terus-terusan. Kalau soal nimbang makanan dan masukin ke aplikasi, kalau sudah rutin dan terbiasa, itu juga paling cuma makan waktu 15 menitan per hari.